Halo semuanya, kembali lagi di channel Cari Tahu. Ya, rasanya nggak afdol atau rasanya kurang lengkap ya apabila di video yang kemarin sudah membahas mengenai satu jenis minuman yang tentunya banyak masyarakat setiap kalangan pasti pernah mencicipi atau merasakan adanya minuman tersebut. Mulai dari harga yang paling terjangkau sampai yang paling. Dan kali ini kita akan sama-sama cari tahu, yaitu minuman yang juga masyarakat ya pada umumnya juga menikmati adanya minuman ini. Biasanya juga minuman ini diseduh ya atau disediakan di waktu pagi. Nah, apa itu? Ini dia, teh. Ya, pasti kalian juga pernah meminum ya minuman jenis ini ya kan, dari minuman teh ini. Banyak ragamnya, banyak jenisnya dari minuman yang sudah mendunia, atau bisa dikatakan bahwa ini menjadi satu minuman yang luar biasa dan banyak orang yang menyukai ada minuman ini. Oke, seperti yang tadi gue katakan bahwa ini satu minuman yang pasti semua orang yang ada di dunia ini ya merasakan atau mencicipi ya adanya minuman teh ini. Karena itulah ini juga menjadi satu minuman yang populer ya bagi masyarakat pada umumnya menikmati adanya teh ini. Karena itulah banyak ya teh-teh yang sekarang kita bisa jumpai. Mungkin kalian juga bisa komen ya di kolom komentar teh jenis apa yang kalian minum, entah itu teh hijau, teh hitam, ya teh polong, ya ataupun teh yang lainnya. Bisa tulis di kolom komentar. Nah, kita akan coba lihat nih, sebetulnya sejarah awal mula bagaimana teh ini. Kita akan melihat ya sejarah awal ya, bagaimana asal mula adanya teh ini itu bukan tercipta ya, seperti ada gitu loh. Dari adanya teh ini lalu dijadikan satu minuman. Jadi menurut satu buku yang tercatat di buku The Book of Origins tahun 2007 karya Trevor Homer, jadi adanya mitos kuno pada tahun 2737 sebelum Masehi. Jadi adanya segenggam daun kering dari sebuah semak teh terbang memasuki sekuali air yang mendidih. Nah, jadi hal inilah yang ditangkap oleh Kaisar Cina ya. Jadi kejadian ini berada di Cina. Kaisar ini bernama Senung ya, atau dikatakan sebagai petani yang suci. Nah, lalu kisah ini menceritakan ya bahwa ini menjadi satu ramuan yang didapat dan dikenal sebagai cai dan menjadi minuman nasional Cina pada dinasti Tang, yaitu tahun 618 sampai 907 sebelum Masehi. Lalu di luar Cina sendiri ya
ternyata orang-orang Arab lah yang pertama kali menyebut ramuan ini dinamakan sebagai teh. Nah, ini tahun 850 Masehi. Nah, kemudian teh ini lalu pertama kali dibawa ke Eropa di tahun 1560. Diperkenalkan ke Portugal, yaitu oleh Bapak Jasper de Cruz. Jadi seorang pendeta Yesuit. Nah, teh ini lalu untuk pertama kali lah dijual ya secara umum di Inggris pada tahun 1657. Ada penambahan-penambahan ya, setelah itu variasi-variasi ditambahkan, adanya penambahan susu ya ke dalam teh itu dari tahun 1680 ya, ada banyak ragam macam penambahan ya di dalam minuman teh itu. Setelah itu ya, setelah dari Eropa langsung ya, hal ini, tanaman ini atau ramuan ini dibawa ke Amerika. Dibawa oleh Peter Stuyvesant, seorang Belanda ya. Lalu terakhir menjadi Direktur Jenderal New Amsterdam di New York. Ya, inilah banyak hal inovasi yang terjadi di dalam minuman teh ini. Jadi tidak hanya sebatas minuman biasa yang dari berbagai negara yang dijadikan satu ramuan dari teh ini. Bahkan waktu itu ada dinamakan pesta teh yang paling terkenal di Boston. Itu pada tahun 1773. Jadi di mana sebuah kargo berisi teh dikosongkan di pelabuhan Boston. Gunanya untuk apa ya? Dan kalau kalian ini ya menyadari bahwa orang di luaran sana itu banyak sekali ya hal-hal unik yang terjadi di berbagai negara. Banyak festival-festival, lalu pesta-pesta yang diadakan. Lalu yang biasanya teh ini diseduh ya dalam keadaan panas, lalu dikembangkanlah lagi atau diberikan satu bukan campuran ya, maksudnya penambahan dari sisi es. Artinya tidak hanya teh ini bisa dinikmati dari air panas yang diseduh ya, tetapi juga bisa ditambahkan es. Cita rasanya bisa lebih juga berbeda karena banyak beragam macam ya. Dari teh ini juga yang sudah ibaratnya sebarluaskan, yang mulai dari Cina lalu dibawa orang-orang Arab, bawa ke Eropa, Amerika, dan tentunya juga sampai di negara kita, yaitu di Indonesia. Lalu kapan awal mula teh ini ya masuk ke Indonesia? Jadi tanaman teh ini pertama kali masuk ke Nusantara itu pada tahun 1684. Nah, teh ini ya satu jenis teh sintesis dari Jepang. Jadi dibawa oleh seorang berkebangsaan Jerman yang bernama Andreas Kleyer dan ditanam sebagai tanaman hias di Batavia. Ternyata ketika dibawa ke Nusantara, tanaman teh ini hanya sebagai tanaman hias. Ya. Mungkin pada waktu itu belum tahu ya bagaimana tanaman ini ternyata bisa dibudidayakan. Nah, lalu seorang yang bernama Valenciennes juga melaporkan di tahun 1694 ini ia melihat tanaman teh sintesis ini ada di dalam halaman rumah Gubernur
Jenderal VOC, yaitu kampus ya kan di Batavia. Mulailah pada abad ke-18 banyak pabrik-pabrik pengolahan ya atau pabrik-pabrik yang mengolah teh ini didirikan dan didukung oleh VOC pada waktu itu, karena kan kondisi pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Dengan seiring berjalannya waktu, dari pabrik-pabrik teh yang didirikan ya pada waktu zaman Belanda, maka ya banyak hal-hal yang ditemukan dari adanya tanaman teh ini. Ya, sesuatu hal yang berharga yang menjadi satu komoditi atau komoditas ya pangsa pasar yang begitu luar biasa. Ya, sehingga banyak ya teh yang dari Indonesia itu mulai juga tersebar di negara-negara di sekitar dari Indonesia. Tidak hanya di Asia Tenggara, bahkan di Asia Selatan, Asia Tengah. Karena ini menjadi satu hal yang sangat menarik ya dari adanya tanaman teh ini. Ya, inilah menjadi satu perkembangan ya perjalanan juga sejarah awal mula dari teh ini yang tidak sengaja sebetulnya ya, yang tidak sengaja muncul dengan sendirinya. Tetapi ini menjadi satu minuman yang sangat populer ya, bahkan di Indonesia sendiri pun teh ini ya sudah berbagai macam ya. Sudah banyak olahan-olahan, entah itu teh yang teh melati lah, teh yang original, lalu teh apa dan lain sebagainya dalam bentuk kemasan yang berbeda-beda. Tapi menurut kalian sendiri ya sebagai orang yang menikmati minuman teh di pagi hari ya seperti apa? Entah kalian tim teh yang diseduh dengan air panas atau kalian sebagai tim peminum teh yang kalau di siang hari sambil dikasih es, wah sangat menyejukkan. Ya, inilah cari tahu kita kali ini mengenai perkembangan teh ya. Oke, sekian dulu cari tahu kita kali ini di dalam pembahasan mengenai teh, minuman yang di kalangan masyarakat pada umumnya. Jadi semua kalangan bisa menikmati adanya minuman ini ya, yang sangat nikmat bila dinikmati. Ya, kalian bisa like video ini dan tetap dukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih.